Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arul Padeda Zulpakor beserta teman rekan saya yaitu Aura Najwa Adinda. Kami dari kelas 11B. Di sini kami akan menjelaskan tentang fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Mangga kepada Dinda yang akan menjelaskan materi pertamanya tentang fase berdiri. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masa pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus. Pada masa ini terdiri dari beberapa fase. Di antaranya yang pertama ada fase berdiri atau fase pembinaan, atau disebut juga dengan fase pembentukan. Fase ini dimulai dari berdirinya Bani Umayyah pada 40 Hijriah atau 662 Masehi sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6. Ketika Arab masuk ke Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Zaid pada 711 Masehi, pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi, yaitu pengembangan peradaban dengan berciri Arab atau Arab oriented. Pengembangan peradaban terdiri dari fase-fase pembentukan atau pembinaan Bani Umayyah I di Damaskus yang pada masa itu masih didominasi oleh ukiran-ukiran di dinding, dan istana yang dihiasi tulisan kaligrafi yang sangat indah. Juga adanya lagu-lagu padang pasir dan warisan Arab yang dipadukan dengan seni Islam yang menghasilkan lagu-lagu qasidah yang indah. Selanjutnya, dalam fase berdiri atau fase pembentukan pembinaan dalam pemahaman pengembangan yang ada pada masa fase pembentukan dan pembinaan itu ada: 1. Pengembangan ilmu yang dikembangkan oleh Bani Umayyah I yang masih berciri Arab asli, yaitu bahasa yang terdiri dari nahwu dan balaghah. Ada qiraat, hadis, tafsir, dan juga tarikh Islam. Pada fase pertama ini juga perluasan wilayah berjalan atau bergerak dengan sangat cepat karena pasukan Bani Umayyah I ini sangat kuat dan juga disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Yang kedua, dalam aspek kewilayahan, Bani Umayyah berkuasa sampai ke wilayah di 4 benua, yakni Asia, Afrika, Eropa, dan juga Amerika. Dan Bani Umayyah juga berkuasa di wilayah imperium besar seperti Yunani, Romawi, Persia, dan juga Gotia. Yang terakhir, pada periode ini, Khalifah fokus pada pengembangan wilayah kekuasaan atau perluasan wilayah dakwah Islam. Kemudian yang kedua ada fase kemajuan. Dimulai dari masa Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik sampai Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang ke-8. Islam telah berkembang hampir di seluruh wilayah, seperti dari wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur Jauh, kemudian dari Asia Afrika sampai Andalusia, kemudian dari India sampai Persia. Kemudian Islam dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi SAW seperti Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair dari Afrika Utara, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas di wilayah Cina dan Indonesia, kemudian Abdullah bin Abi Sara di India, Tariq bin Ziyad di Eropa atau Andalusia Spanyol. Kemudian untuk bentuk-bentuk yang tumbuh, yang pertama itu ada ilmu pengetahuan berupa qiraat, nahwu, balaghah, tafsir, hadis, dan sejarah. Kemudian yang kedua yaitu ada bangunan fisik berupa istana, masjid, pengairan, irigasi, dan juga jembatan. Kemudian poin yang ketiga ada fasilitas pendidikan seperti kutab, halaqah di masjid, dan majelis munazarah. Dan poin keempat ada departemen pemerintahan seperti Dinamul Mall tentang keuangan, Dinamul CIC tentang politik, dan Dinamul Harbi tentang ketentaraan. Kemudian Idori yaitu sebagai tempat administrasi. Kemudian Kodi sebagai pusat hukum, jawatan pos, pengawal istana, ketentaraan, sekretaris, dan pengantar surat. Nah, untuk di poin ketiga ini ada fase lemah sampai runtuhnya. Jadi dimulai dari masa Khalifah ke-9
Yazid bin Abdul Malik yang tidak bisa mengendalikan pemerintahannya seperti kedua kakaknya yaitu Walid bin Sulaiman tidak dapat mengendalikan pemberontakan yang ada. Puncaknya pada saat pengangkatan dua khalifah. Putra dari Khalifah Walid dalam 1 tahun berjalan, yaitu Khalifah Yazid bin Malik atau Khalifah ke-12 dan Khalifah Ibrahim bin Walid yaitu Khalifah ke-13. Dengan menggunakan sistem monarki menjadi faktor yang paling dominan atau penyebab utama runtuhnya Bani Umayyah tahun 132 Hijriah atau bertepatan dengan 675 Masehi. Berakibat pada penyelewengan kekuasaan, kolusi, korupsi, tidak disiplin, dan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh putra mahkota. Bani Umayyah I. Yang ketiga adalah lemahnya Bani Umayyah terjadi di hampir semua wilayah Bani Umayyah I di Damaskus. Bersamaan dengan situasi tersebut, berkembang pesat di beberapa kekuasaan baru seperti Abbasiyah di wilayah Hijaz dan Persia, Bani Fatimiyah di Mesir, dan Tohiriyah di Maroko. Yang terakhir adalah adanya peperangan secara terbuka, terutama dengan kekuatan Abbasiyah yang akhirnya mampu menggeser kekuasaan bahkan sampai mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah I tepatnya tahun 132 Hijriah. Alhamdulillah, pemaparan materi tentang fase-fase pemerintahan Bani Umayyah I di Damaskus telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Tutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.